Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjut pelajaran fikih kita, ya. Sebelumnya kita baru saja pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembatal-pembatal salat, yang mana kata pengarang walladzi yubtilu as-salata ahada asyara syai'an, yang membatalkan salat ada 11, ya. Kita telah menyebutkan dan telah menerangkan satu persatu. Di antaranya al-kalamul amdu, berbicara secara sengaja, ya. Kalau sengaja, ya, itu akan membatalkan. Adapun yang berbicara yang tidak sengaja, tidak tahu atau karena lupa dia sholat, maka tidak membatalkan. Yang penting tidak banyak berbicaranya, ya. Kemudian wal amal al kathir, melakukan sesuatu perkara yang banyak, yang parah, ya, yang fahish, yang banyak pergerakannya, maka ini membatalkan wudu. Adapun perkataan yang bilang tidak boleh, ya, menggerakkan badan sebanyak 3 kali nanti batal sholatnya, maka itu salah. Boleh kita menggerakkan, ya, anggota badan kita seperlunya kita, ya, seperlunya kita. Boleh kita melirik ke kanan, maksudnya membelokkan kepala ke kanan atau ke kiri untuk keperluan, maka tidak apa-apa, ya. Tapi yang membatalkan adalah tidak boleh melihat ke belakang, maka itu tidak boleh. Boleh melihat ke kanan kiri, maksudnya melihat keadaan, kalau misalnya perlu maka itu boleh. Kemudian al hadas, hadas ini jelas, ya, keluar dari apa yang keluar dari kedua jalan. Kemudian wahudus an najasah, dan juga terdapat najis, ya. Yang membatalkan adalah najis yang besar, najis yang tidak dimaafkan, ya, darah yang banyak, ya, kemudian lain-lain. Kemudian inkisyaful aurah, ya, terbuka auratnya, maka ini tidak boleh. Kemudian taghyirun niyah, dia merubah niatnya, ya. Ketika dia sudah sholat, kemudian dia di rakaat ketiga dia akan membatalkan, maka sholatnya batal. Kemudian istidbarul qiblah, membelakangi kiblat, maka ini jelas batal. Kemudian makan, minum, dan al-qahqahah dan ar-riddah, makan, minum, dan batuk atau ketawa, dan juga ar-riddah, keluar dari Islam. Itu semua membatalkan sholat kita. Kemudian akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian pengarang di sini menyebutkan, ya, faslun, ya, tentang bilangan-bilangan rakaat, bilangan-bilangan sujud, bilangan-bilangan takbir, dan lain-lainnya. Nah, di sini Ustadz hanya ingin membacanya saja, tidak perlu menjelaskan, karena tidak perlu dijelaskan, ini hanya bilangan-bilangan saja, ya. Taib, kata mu'alif disebutkan wa raka'atul faraidhi sab'ata asyara raka'atan. Nah, di sini pengarang menyebutkan wa raka'atul faraidhi sab'ata asyara raka'ah, dan rakaat di salat fardu ada 17 rakaat. Maksudnya di dalam satu hari kita mengerjakan 17 kali rakaat, ya, satu hari, yang dihitung hanya sholat fardu saja. Di dalam satu hari itu kita mendapatkan 30 kali sujud. Coba antuna hitung, ya. Kemudian ada arba'un wa tis'un, ada 49 kali takbir, bertakbir 94 kali, ada berapa? 94 kali takbir. Kemudian watis mutasyahudatin, dan 9 kali kita bertasyahud, ya. Kemudian ada 10 kali kita asyru taslimatin, ada 10 kali kita salam, katanya, ya. 10 kali salam, yang mana setiap sholat kita salam dua kali. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum
kiri, maka jadinya 10. Kemudian wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah, dan juga 153 kita bertasbih. Nah, itu hanya hitung-hitungan saja ya. Kemudian sebutkan lagi wa jumlatul arkani fis shalah, dan jumlah rukun-rukun yang ada di sholat pada satu hari ada 100, mi'atun wa sittatun wa ishrun, ada 126 rukun. Pada subuh ada 30 rukun, maghrib ada 42 rukun, dan wafir rubaiyat, dan di sholat yang 4 rakaat itu ada 54 rukun. Nah, ini semua adalah jika dihitung sholat fardu yang 5 waktu satu hari. Kalau misalnya hari Jumat, maka dihilangkan dua rakaat ya. Di hari Jumat berbeda perhitungannya. Atau orang-orang yang sedang kosor sholat ketika musafir, maka berbeda perhitungannya. Dan ini hanya untuk sholat fardu dalam satu hari, dan tidak perlu dijelaskan secara rinci karena tidak ada atau kurang ada faedahnya, karena hanya di buku ini saja ya disebutkan bilangan-bilangan ini. Di matan-matan yang lain tidak ada, di mazhab-mazhab lain tidak menghitung yang seperti ini. Taib. Kemudian akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakunna, jami'an kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkataan muallif wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan. Barang siapa yang tidak bisa untuk berdiri ketika sholat fardu, maka dia sholat secara duduk. Fa in ajaza anil julus shalla muttaji'an. Nah, jika dia tidak bisa duduk juga, maka dia sholatnya dalam keadaan terbaring. Nah, kita akan membahas yang ini sekarang. Baik. Nah, kita bahas ya. Idza ajazal musalli ya. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala atau dalam syariat Islam itu menjaga sekali syariat salat ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu telah ditetapkan bagi kaum mukminin pada waktu-waktunya. Maka di sini salat itu harus dijaga di waktunya. Barang siapa yang bisa menunaikan salat di waktunya, maka dia harus menunaikan salat di waktunya ya. Seperti yang di sini. Di sini disuruh orang-orang yang tidak bisa berdiri, tidak ada alasan untuknya untuk meninggalkan sholat. Dia bisa duduk, kemudian dia bisa berbaring. Dan juga diantaranya adalah salah satu sebab ada ini ya, rukhsah, ada keringanan ya, dan ya untuk sholat ya, yaitu bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholatnya seorang hamba. Maka dari itu, jika sholatnya benar, maka semuanya benar ya. Jika sholatnya buruk, maka semuanya akan ikut menjadi buruk ya. Kemudian di sini kita kembali ke fikih ya. Nah, orang-orang ya yang tidak bisa sholat secara sempurna, yaitu secara berdiri, dengan takbirnya, dengan rukunya, dengan duduknya, dengan sujudnya, maka dia boleh untuk mengurangi kesempurnaan sholat tersebut dengan duduk. Dengan apa? Dengan duduk. Tapi ingat di sini, perhatikan, penting di sini. Nah, ketika dia tidak bisa sholat secara sempurna dan dia mengurangi kesempurnaannya, itu tidak mengefek kepada pahalanya. Pahalanya masih sempurna. Pahala yang ia dapatkan ketika dia sholat secara duduk itu sama
seperti pahala yang ia dapat ketika dia sholat secara sempurna ketika berdiri. Ini tentunya karena ada uzur. Karena ada apa? Ada uzur, ya. Ada uzur yang begitu berat, ya. Sebagaimana ya hadisnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Imran bin Husain, katanya apa? Sholli qa'iman, ya. Rasulullah apa? Sholli qa'iman, sholatlah secara berdiri, ya. Kalau nggak bisa fa'in lam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa maka duduk, ya. Fa'in lam tastati' fa 'ala jambil, kalau tidak bisa berdiri maka dia harus terlentang. Nah, itu dia. Ini Rasulullah SAW mengatakan seperti ini kepada sahabat Imran bin Husain karena dia punya penyakit buasir, ya, penyakit apa, bokong yang tidak bisa duduk, ya Allah alam apa ya. Tapi Rasulullah menyuruh untuk dia menjaga sholat walaupun dia bilang saya sakit. Tapi dia harus menyuruh sholat walaupun apapun keadaannya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua dalam masalah ini adalah apa? Ketentuan lemah. Ma dhabitul ajiz ini. Dhabitul ajiz, ya, ketentuan lemah. Bagaimana kita bisa memutuskan bahwasanya orang itu lemah atau orang itu tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, ya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya al-ajiz, lemah di sini adalah orang yang tidak bisa melakukannya. Maksudnya adalah orang yang nggak bisa berdiri, ya. Maksudnya orang yang tidak mampu untuk berdiri, ya. Tapi dia masih bisa berdiri dengan usaha upayanya. Maka ini tidak dibilang lemah. Tapi yang lemah di sini, ya, waman ajaza, kata mu'allif waman ajaza, yang lemah di sini adalah ketika sesuatu yang membuat dia tidak bisa berdiri itu akan apa ya, membawa dia ke dalam kehancuran, ya. Atau sakitnya nambah parah, atau dia mempunyai kesusahan sekali, ya, dalam berdiri, ya. Bengkak misalnya, atau dia punya cantangan yang besar, atau punya mata ikan yang banyak, mata ikannya, ya, sampai dia tidak bisa berdiri, ya. Maka dia boleh untuk duduk, karena kalau dia berdiri takutnya mata ikannya nambah besar menjadi mata ikan paus, ya, bahaya nanti. Nah, maka ini namanya boleh. Itu ketentuan lemah adalah ketika penyakitnya itu, ya diulang ya, ketika penyakitnya itu jika dia melakukannya secara sempurna atau secara berdiri, maka nanti penyakitnya akan menjadi parah, ya, nambah parah penyakitnya, atau nambah panjang penyakitnya, ya, atau takut akan hancur, atau takut akan hilang anggota badannya, ya. Seperti orang yang patah misalnya, atau orang yang, ya, baru dioperasi misalnya, ya. Seperti itu. Maka ini yang dibolehkan untuk yang lemah, ya. Bukan orang yang sakit sedikit kemudian dia tidak mau berdiri, dia hanya mau duduk saja. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dhabitul ajiz. Bagaimana ketentuan lemahnya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikunna.